seger-seger ya. Udah makan daging kurban? Udah habis ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, malam hari ini kita masuk tema baru ya. Kalau sebelumnya sudah disampaikan tentang bab roh ya, bab tentang roh atau arwah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang jenazah. Fikih apa? Jenazah atau janaiz. Janaiz itu apa? Nanti kita sebutkan ya. Jadi malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang fikih janaiz atau jenazah, artinya hal-hal yang berkaitan dengan mayit ya, mayit atau jenazah. Yang pertama jemaah, kita langsung mulai. Istilah jenazah atau jenazah itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa? Imam Nawawi. Kita ini beruntung Pak Bu, bisa ngaji kitab-kitab ulama salaf, di antaranya kitabnya Imam Nawawi. Biasanya yang ngaji kitab itu ya santri ya, kiai di pesantren. Tapi alhamdulillah kita meskipun gak nyantri, gak mondok, barangkali ya belum ada yang pernah mondok barangkali, tapi di masjid ini kita bisa baca kitab, minimal apa? Dapat berkahnya, tabarukah dengan ulama kita. Di antaranya Imam An-Nawawi. Siapa beliau itu? Imam Nawawi itu siapa? Ulama besar dalam madhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i beliau adalah salah satu ulama yang luar biasa Pak Bu. Kedudukan beliau ini dihormati seluruh ulama sepanjang masa, Imam An-Nawawi. Bahkan tidak hanya di lingkungan Syafi'i saja, di 4 madhab pun seluruh ulama itu menganggap Imam Nawawi ini levelnya udah ulama besar ya, mustahil gitu. Tapi beliau bermadhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi. Punya kitab apa itu beliau? Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin. Ada di sini ya? Alhamdulillah. Itu berkah itu Pak Bu. Ya, harus sering-sering ngaji kitab-kitabnya Imam Nawawi. Di antaranya Riyadus Sholihin, berkah kalau ngaji itu insyaallah. Ada lagi kitab Arba'in Nawawi. Itu juga karya beliau. Nah, salah satunya kitab ini karya Imam Nawawi juga, namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini fikih Syafi'i yang 27 jilid kira-kira. Ya, sebagian percetakan tuh ada yang mencetaknya sampai 27 jilid ya. Karya Imam Nawawi. Al-Majmu' namanya. Apa kata Imam Nawawi? Al-jinazatu bi kasril jim wa fathiha. Lughatani masyhuratani wal jam'u janaiz. Jadi lafaz janazah atau jinazah itu dua-duanya boleh digunakan. Ya, jadi boleh baca jinazah, boleh janazah. Berarti jimnya itu boleh di fathah janazah, boleh juga di kasroh jinazah. Tapi kalau kita di Indonesia ini malah di huruf E ya, jenazah. Jenazah itu ilat lidahnya orang Indonesia ya, lidahnya orang Indonesia. Jenazah. Bahasa Arab kan nggak ada nggak ada ya, di Malang gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab justru dibacanya janazah atau jinazah. Ya paling enak itu kita pakai yang janazah. Bikin jenazah ya. Tuh jenazahnya sudah mau datang ya, jenazahnya sudah mau datang. Nah, itu yang tepat. Tapi kita sudah terlanjur menggunakan istilah jenazah. Oke, tidak apa-apa. Jamaknya apa? Kalau jenazah satu Pak Bu, jenazah itu satu mayitnya. Tapi kalau mayitnya banyak, jenazah banyak, maka bahasa Arabnya itu yang bawah janaiz. Apa? Janaiz. Makanya tadi di awal, saya nulisnya fikih janaiz karena berkaitan dengan jenazah. Itu kira-kira ya. Baik. Berikutnya yang kedua, ini masih
mukadimah tentang janaiz atau jenazah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang memperbanyak mengingat mati, Pak Bu. Ya, kita ini kadang namanya manusia ya lupa, mengira ya hidup ini kayaknya masih lama, kayaknya masih lama, masih bisa ngaji alhamdulillah, masih bisa sholat alhamdulillah. Tapi kan kita tidak tahu ya sampai kapan ajal kita itu datang, dan itu yang tahu, satu-satunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk kerja, sibuk ngajar, sibuk ceramah, sibuk ngurusin rumah tangganya, sibuk ngurusin anak, ya Allah. Sehari-hari kita sibuk ya. Kadang-kadang lupa ya, nggak ingat kalau kita ini bakalan mati. Makanya disuruh ingat mati, banyak-banyak mengingat kematian. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-mustahabbu li kulli ahadin an yukthira dzikral maut. Jadi kata Imam Nawawi, disunahkan bahasanya. Mustahab itu disunahkan atau dianjurkan bagi setiap orang, ya, bagi setiap orang untuk memperbanyak dzikrul mauti, mengingat kematian, ya, mengingat kematian. Sebab nanti kita sebutkan ada hadisnya ini, jemaah. Hadis tentang mengingat mati. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, riwayat Imam Bukhari, Muslim, ya, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan juga yang lainnya meriwayatkan hadis ini tentang mengingat kematian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ingat, Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sallu ala Nabi Muhammad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aktsiru, perhatikan sabda Nabi, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadhil ladzati, yakni al-maut. Apa itu maknanya? Aktsiru, perbanyaklah, sering-seringlah, min dzikri hadhil ladzat, untuk mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan dunia. Apa itu? Yakni al-maut. Apa? Maut apa? Kematian. Nah, yang bilang gini siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang kepada kita semua, kepada para sahabat, dan tentunya juga untuk kita, sering bahasa mudahnya itu gini, Pak Bu. Wahai umatku, pokoknya sering-sering ingat-ingat mati, gitu. Bahasa kita begitu. Karena ya tadi kita ini kan harus persiapan. Kalau nggak ingat mati, nanti santai-santai ibadah ya nyantai-nyantai, ya. Kewajiban banyak yang dilalaikan. Tiba-tiba ajal datang, baru di situ menyesal. Imam Ghazali, Pak, beliau punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Apa? Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu saya pernah baca, kata beliau, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, ya Allah. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Apa itu artinya? Manusia kita ini diibaratkan seperti niam, orang yang sedang tidur. Ya, namanya orang tidur tuh nggak ngeh ya. Karena kalau kita mimpi, Pak, ya, tidur ya, ya kayak ini biasa gitu ya. Nggak ngeh, ibaratnya apa? Nggak tahu kalau itu sedang tidur. Mimpi misalnya, kalau tidur kita itu mimpi, nggak tahu kalau itu mimpi, kayak asli aja. Kebangun baru ngeh kan ya. Makanya Imam Ghazali bilang, manusia itu hidup di dunia seperti orang tidur.
wa idamatu, nanti kalau datang kematian pada dia, imrabahu, baru dia kaget. Nah, ya Allah, saya ini kemarin hidup di dunia ternyata mati. Itu nanti kayak gitu Pak gitu. Saudara-saudara kita, tetangga kita, orang tua kita yang sudah meninggal itu Pak, mereka begitu keadaannya. Kemarin itu pas masih hidup, pada saat dicabut nyawanya oleh Allah, itu baru ya Allah gitu. Kayak kita bangun tidur, ternyata tadi saya tidur mimpi loh. Kira-kira gitu, kaget. Enggak itu apa bahasa Indonesia? Enggak itu bahasa Indonesia ya? Baru ya, baru apa? Paham, baru sadar ya Allah. Kenapa kemarin saya nggak sholat 5 waktu? Ya? Kenapa kemarin saya nggak rajin-rajin ke masjid, ngaji di majelis ilmu? Padahal di majelis ilmu itu Pak, Bu, kalau kita belajar 1 bab saja, itu pahalanya melebihi 1000 rakaat. 1 bab loh ya. Rasulullah SAW dalam hadis itu berwasiat kepada sahabat, kalian pelajarilah ilmu karena ilmu itu 1 bab saja pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah ya? Sholat sunnah 1000 rakaat. Loh kok bisa lebih afdal ngaji Pak Ustaz? Karena ngaji itu kan belajar ilmu agama. Hukumnya apa? Belajar itu wajib atau sunnah? Wajib. Kalau sholat sunnah hukumnya? Sunnah ya, sholat sunnah. Nah, wajib sama sunnah itu pahalanya lebih besar yang wajib. Makanya Nabi bilang 1 bab yang kamu pelajari itu lebih afdal pahalanya tinimbang orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi beruntung Pak Bu Anda ini ngaji di sini, cuma dengerin saya, mau tak ngantuk misalnya ya, tidak masalah. Paham gak paham tidak masalah. Anda duduk di sini belajar 1 bab saja, itu pahalanya lebih besar dari sholat sunnah berapa rakaat tadi? 1000. Ya Allah. Senang nggak ngaji? Senang. Harus senang. Beruntunglah Anda dimudahkan oleh Allah bisa hadir di majelis ilmu. Nggak harus di sini, bisa di tempat lain atau di hari yang lain. Pokoknya yang hadir majelis ilmu itu, masya Allah, pahalanya banyak banget ya. Rekening pahala dia itu numpuk itu, masuk pahalanya di rekening Anda masing-masing. Ya, ini kabar gembira buat kita yang sering ngaji, yang sering majelis ilmu seperti ini kajian 1 bab yang dipelajari pahalanya lebih dari 1000 rakaat sholat sunnah. Ya. Senang Bu ya Pak ya? Senang. Daripada Anda sholat sunnah 1000 rakaat, kuat kan? Bisa 1000 rakaat. Pak Ustaz boro-boro 1000 rakaat. Kalau terawih 20 rakaat aja udah boyokan ya. Tahu boyokan ya? Tinggalnya sampai. Nah ini 1000 rakaat ya Allah. Ternyata masih kalah dengan belajar ilmu agama yang 1 bab tadi. Insyaallah ya. Oke, baik, kembali lagi. Kita harus sering-sering mengingat mati ya. Karena nanti kita nggak tahu kapan datangnya kematian. Itu dicabut nyawa, kita baru pulang kata Imam Ghazali. Berikutnya jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat. Ada anjuran dari para ulama untuk senantiasa bersabar dan juga berobat bagi yang sedang sakit. Ya, anjuran untuk bersabar, berobat bagi orang yang sakit. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala ashabuna wa ghairuhum yustahabbu lil maridi wa man bihi saqamun an yasbira wa yustahabbu at-tadawi. Jadi kata Imam Nawawi dan juga para ulama Syafi'iyah lainnya, disunahkan, dianjurkan bagi orang yang sakit, ya, orang yang sakit untuk sabar. Sabar di sini maknanya adalah ridho atas ketentuan Allah. Itu makna sabar Pak. Ridho atas ketentuan Allah. Saya punya keluarga Pak Bu, Pak Lek saya, adiknya bapak saya, tinggal di Jepara. Dari sejak saya SMP, saya sekarang sudah lulus ya. SMP itu saya 2002 atau 2003, tahun 2003. Sejak saya SMP dulu di Jepara, saya tinggal sama Pak Lek saya itu ya. Beliau tuh sakit terus tiap hari.
makanya nggak bisa ngisi di sini Pak ya. Saya pulang kampung silaturahmi ke keluarga-keluarga orang tua saya, Pak Adi saya, Pak Ali saya, semuanya ketemu Mbah saya. Nah, Pak Ali saya itu masih sakit sampai sekarang. Bertahun-tahun tuh sakitnya ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Greges gitu ya. Apa sih? Meriang. Aneh penyakitnya. Udah berobat kemana-mana, tapi selalu tubuhnya itu sakit-sakitan. Nah, yang seperti ini kita kalau mengalami seperti itu dianjurkan oleh para ulama untuk husnudzon, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi lantaran seperti itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu duri saja yang menusuk kaki kita. Satu duri. Anda berjalan ketusuk kakinya apa? Duri. Itu kan kata Nabi dosanya rontok kan? Duri loh Pak. Nah, duri itu sakitnya kayak apa sih? Ya tergantung durinya ya. Tergantung durinya. Ketusuk duri Pak di jalan atau paku. Kata Nabi, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan sakit? Bagaimana dengan yang menderita sakit lebih dari itu? Tentu diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus husnudzon, bersabar. Karena yang namanya sakit ya, itu semuanya maunya siapa? Allah. Udah ketentuan Allah. Kita ini seorang hamba. Namanya hamba itu yang manut saja sama Tuhannya. Ya. Seorang hamba itu manut, manut apa? Manut apa? Ya, tunduk patuh kepada Tuhannya. Kalau Allah sudah menghendaki kita begitu, ya sudah, terima saja. Ya, ikhlas, sabar. Musibah apapun yang menimpa kita, yakin Pak, itu Allah sedang memberikan kebaikan sebetulnya. Cuma kita nggak tahu apa sih di balik itu. Tapi manusia ya namanya manusia. Kadang-kadang ya, mengeluh itu biasa, mengeluh itu biasa. Ya Allah, kok sakit. Ya Allah, kok ada masalah di rumahnya. Ya Allah, kok rezeki kok begini, sempit. Gitu. Sabar, ya, sabar. Semuanya ada waktunya. Kita harus husnudzon. Oke, baik. Berikutnya yang keberapa ini? Kelima ya. Anjuran husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini khususnya bagi yang sakit menjelang, mohon maaf, sakaratul maut. Yang sudah sepuh, yang sakit-sakitan, yang kelihatannya sudah tidak lama lagi itu ya. Namanya Pak sakaratul maut, dianjurkan untuk husnudzon kepada Allah. Tapi kalau kita ini Pak yang masih sehat ini Pak, kita harus seimbang antara husnudzon dengan takut kepada Allah, itu harus seimbang. Jangan ngandalin husnudzon terus. Allah maha baik, pokoknya insya Allah saya selamat lah, insya Allah selamat. Akhirnya nyampe nggak mau ibadah, nggak mau ngaji. Kita jangan begitu. Kita husnudzon iya, tapi juga harus ada khauf. Apa itu khauf? Khauf itu rasa takut pada Allah. Nanti begini, aduh gimana ya? Akhirnya rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Nah, jadi harus seimbang antara husnudzon dengan rasa takut kepada Allah, itu harus seimbang. Tapi kalau yang sakit Pak, maaf, orang yang sakit yang menjelang akhir hayat, justru dianjurkan husnudzon. Pokoknya husnudzon, nanti kalau saya meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Harus husnudzon begitu. Harus yakin Allah itu maha baik. Harus begitu. Hilangkan rasa takut itu. Ya, kalau Anda sakit-sakitan, sudah menjelang, misalnya ya, maaf ya, sudah menjelang mau sepertinya mau ajar itu seperti mau datang. Ya, husnudzon. Ya Allah, saya siap ya Allah. Ya Allah, saya husnudzon kepadamu, insya Allah saya selamat dunia akhirat. Begitu, harus begitu kata para ulama kita. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang bagi an yakuna husnudzoni billahi ta'ala, hendaknya untuk senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adzanna billahi ta'ala. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, janganlah kalian mati la yamutunna
la yamutanna ahadukum, jangan sampai kalian mati illa kecuali wa huwa yusinudzon, hendaknya dia berhusnudzon billahi ta'ala kepada husnudzon. Insyaallah khair, insyaallah selamat nanti ketika sakaratul maut, ketika di akhirat dimudahkan oleh Allah masuk surga. Kita ini apa sih Pak Bu yang kita harapkan nanti kalau meninggal? Meninggal itu kan proses pindahnya kita ke alam lain kan. Kalau kita sekarang mungkin rasanya kayak takut ya mati Pak ya Bu ya. Kayak kok takut. Tapi sebetulnya bagi orang yang sudah meninggal di sana, mereka tuh biasa aja. Biasa itu maksudnya, tiba-tiba saya berubah nih. Tadinya di dunia ini berpindah ke alam barzah. Nah yang kita inginkan tuh apa nanti di sana, di alam barzah sampai di akhirat? Ya selamat kan, pengennya kan? Pengennya apa? Selamat. Ya Allah, bapak ibu saya nanti gimana itu ya di akhirat kan? Di alam kubur gimana? Ya Allah, saya, istri saya, anak-anak saya ini gimana nanti ya kalau di alam barzah di akhirat? Kan yang kita harapkan selamat semua Pak Bu. Yang kita harapkan apa? Selamat semuanya nanti. Bahkan kalau bisa nanti tidak hanya selamat, masuk surganya bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Allahumma rzuqna al-murafaqah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ya Allah, kami minta nanti di surga bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Selamat semuanya. Orang tua kita, pasangan hidup kita, istri atau suami ya, anak-anak kita, cucu, saudara, bahkan teman sepengajian ya. Kalau bisa semuanya selamat nanti ya. Tidak perlu lagi mampir-mampir ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai mampir neraka. Kalau bisa langsung. Amin. Karena kita diajarkan juga ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap habis sholat itu kan dianjurkan membaca doa sapu jagat kata orang. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia, hidupan dunia, hasanah kebaikan. Maksudnya amal soleh. Ya, kita minta amal soleh di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan nanti di akhirat juga saya minta hasanah ya Allah. Maksudnya apa hasanah sini? Surga. Ketika Anda bilang wa apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pada saat Anda bilang wa fil akhirati hasanah, itu Anda itu minta surga. Hasanah itu maksudnya surga. Makanya terus ditutup wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku ya Allah, lindungilah aku. Wakina itu lindungilah aku, jauhkan aku adzabannar, dari azab neraka. Oh itu doa luar biasa itu kalau diresapi maknanya. Cuma kan kita kadang nggak paham artinya, mau tak tahu. Amin, amin. Ya, tapi luar biasa ya. Meskipun mata ngantuk, ngamini doa itu tetap dapat berkahnya doa. Ya, maka sering-sering Bapak Ibu kalau habis sholat jangan lupa doa keselamatan tadi. Itu keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minta surga dan minta dijauhkan dari neraka. Sambil diniati ya. Rabbana kan Tuhan kami, langsung diniati ya Allah, ini juga untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk orang tua, untuk semuanya lah, saudara-saudara, kalau bisa dapat doa tadi sambil dibayangkan saudara-saudara orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sambil bayangin orang tua, istrinya atau suaminya atau anak-anaknya gitu. Biar dapat berkah doa itu. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya nanti husnul khotimah, selamat di akhirat. Amin. Berikutnya yang ke berapa ini? Ke-6. Masih ada waktu ya? Masih ya? Masih berapa? 15 menit? 15. Ya, kurang lebih 10 atau 12 ya. Satu lagi. Anjuran menjenguk orang sakit dan mendoakannya.
Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan i'adatul marid sunnatun muta'akkidatun. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan i'adatul marid, apa itu i'adatul marid? Menjenguk orang sakit, bahasa Arabnya i'adatul marid. Sunnatun muta'akkidatun, hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Di beberapa desa tempat, bahkan di tempat saya di Tambun, itu punya tradisi kalau ada saudara, bahkan tidak saudara, tetangga, kalau sakit itu berbondong-bondong langsung pada datang ke rumahnya, jenguk lah, niatnya apa? Menjenguk. Bahkan sejauh apapun tempatnya itu didatangi. Itu udah tradisi di beberapa tempat seperti itu. Ada temannya atau keluarganya yang sakit, datang ya, sekedar untuk menjenguk. Ternyata itu hukumnya sunnah muta'akkidah, ya, sunnah muta'akkidah, sangat dianjurkan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa ini, Bapak Ibu ya, doa pada saat kita menjenguk orang sakit itu, diantaranya As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Coba bareng-bareng, As'alullahal azim. 1, 2, 3. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ulangi, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Itu dibaca 7 kali. Nabi mengajarkan baca berapa? 7 kali. Ya, kita doakan orang yang sakit tadi dengan doa tadi. Kadang-kadang kalau jenguk itu nggak ada doa-doa kadang-kadang. Ya pokoknya menjenguk aja, ya lumayan, sudah bagus ya. Tapi lebih utama tetap ada doa bersama boleh, doa masing-masing boleh. Atau ada kalau malu ya doa di dalam hati. Kalau nggak bisa bahasa Arab tadi ya, itu terjemahnya itu kan begini Pak. Ya Allah, Tuhanku yang maha besar, yang maha mulia, pemilik aras yang besar, sembuhkanlah dia, an yashfiyahu atau an yashfiyaka. Ya, kalau an yashfiyaka berarti kita sedang ngobrol dengan orang yang sakit. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah dan yang maha agung, pemilik aras, ya, pemilik aras, untuk menyembuhkanmu. Itu doa dari Nabi, ya. Doa dari Rasulullah SAW. Kalau kita yang sakit gimana Pak Ustaz? Kalau tadi kan yang mendoakan orang yang menjenguk ya, kita yang menjenguk mendoakan orang yang sakit. Kita yang sakit gimana? Misalnya kita sakit di rumah, misalnya ya, di rumah ada doa buat kita sendiri Pak. Nabi mengajarkan pertama baca Bismillah 3 kali. Tuh dalam hadis Rasulullah SAW, "Doa yadaka ala ladzi ya'lam min jasadika." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Pak Ustaz, kepala saya pusing berhari-hari. Pegang kepalanya. Pak Ustaz, perut saya kok mules sakit berhari-hari, pegang perutnya. Kata Nabi disuruh apa? Pegang. Setelah dipegang, kul bismillah salatan. Ini ijazah dari Nabi, Pak. Bukan dari Ustaz Najib, bukan dari dukun ya. Dari Nabi, ya, insya Allah manjur. Pas dipegang, baca bismillahnya salatan 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Atau lengkap oleh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Coba pelan-pelan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah, itu dibaca 7 kali. Insyaallah sembuh. Nabi yang ngajarin. Hadisnya sahih Pak Ustaz? Sahih. Rawahu Muslim. Ya. Ada yang catat ya? Nanti dicatat terus disebarkan di WA. Bahasa Indonesia saja. Dicatat. A'udzu billahi wa qudratihi. Sudah dicatat? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru.
Itu doa Nabi ya. 7 kali baca. Tapi tadi diawali bismillah 3 kali. Itu bagi kita yang sakit, doakan diri sendiri pakai itu. Dan ajarkan doa-doa ini kepada anaknya juga di rumah atau istrinya atau suaminya. Kalau pas sakit, sikirannya ini baca ini ya. Baca bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru 7 kali. 7 kali. Oke, ya. Satu lagi terakhir. Nah, ini juga yang kadang kita nggak tahu Pak. Ada anjuran minta didoakan sama orang yang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit itu kalau berdoa manjur, mustajab, mujarab bahasa kita. Imam Nawawi mengatakan yustahabu thalabud du'ai minal marid, dianjurkan minta didoakan dari orang yang sakit. Kalau tadi kan kita doain dia ya, kita doain orang yang sakit. Ini gantian. Pak, Anda sedang sakit, doain kami dong ya sehat-sehat ini. Itu jangan dilakukan dulu Pak. Rata-rata itu ya yang mendoakan kita buat si orang yang sakit. Nah, sesekali minta doanya orang yang sakit itu buat kita. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhalta 'ala maridin famurhu falyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sanadnya sahih. Kata Nabi, kalau kalian menjenguk orang sakit, perintahkan kepada dia untuk mendoakanmu. Kenapa? Karena doa dia, doa orang yang sakit, ka du'ail malaikah, seperti doanya malaikat yang pasti diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya luar biasa keutamaan orang yang sering jenguk orang sakit itu ya. Di samping dia pahalanya besar, pahalanya besar sekali Pak menjenguk orang sakit itu. Dia juga kalau minta doanya makbul gitu ya. Nah, ini sunnah-sunnah seperti ini harus kita biasakan, harus kita viralkan atau kita biasakanlah, kita amalkan, yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada yang sakit, sempatkan untuk menjenguk. Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini baru muqaddimah tentang fikih janaiz. Nanti kita masuk bab yang ini nih, ya, minggu depan. Apa saja hal-hal yang disunahkan sebelum wafat. Nah, ini ya. Bukan ini. Nah, tadi kesunahan sebelum wafat dan juga saat wafat. Ada berapa itu? Ada 8. Nanti kita bahas semua itu insyaallah ya. Jadi fikih janaiz ini banyak pembahasannya. Nanti mungkin bisa berkali-kali insyaallah. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan 1-2 sambil menunggu 5 menit lagi ada. Silakan Bapak Ibu untuk diskusi pertanyaannya. Ya, silakan. Yang sakit ada yang sering kita baca Allahumma rabbana. Oh iya, betul. Jadi hadisnya memang banyak. Ada yang tadi Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Itu bisa juga ya. Panjang. Bagus. Kalau yang tadi kan agak pendekan. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfi'ak. 7 kali ya. Ya panjang juga tapi 7 kali ya. Kalau ini tadi sekali kan. Ya Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya seluruh manusia, adhibil ba'sa, sembuhkanlah penyakit ini. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Antas syafi, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Obat itu tidak bisa menyembuhkan. Obat itu wasilah. Ya, obat itu wasilah. Makanya dulu Nabi Musa pernah dengar cerita ini di kitab Nuruz Zola. Ini kitab tauhid, kitab akidah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Di kitab itu dikisahkan Nabi Musa itu dulu pernah sakit gigi yang pokoknya udah parah sakit giginya. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lalu ketika berdoa itu diarahkan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, suruh nyari rumput. Suruh apa? Nyari rumput. Rumputnya itu rumput khusus itu. Coba kamu Musa, kata Allah ya dalam firman-Nya, cari rumput, nanti rumput itu kamu makan, nanti sembuh. Perintah Allah begitu. Setelah tadi
Musa berdoa kepada Allah minta kesembuhan, disuruh Allah untuk apa? Nah, dari apa rumput. Akhirnya nyari rumput untuk Nabi Musa. Ketemu rumput yang itu tadi. Setelah itu dimakan, ya, dikunyah, dimakan, ditelan, langsung sembuh, Pak. Senang Nabi Musa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa bulan, ya, seperti biasa, setelah beberapa bulan, gigi Nabi Musa sakit lagi. Gigi Nabi Musa sakit lagi. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa langsung nyari tadi, Pak, nyari rumput tadi itu, Pak. Dicari rumput yang tadi, mana tadi rumput tadi ya? Dicari, nah ketemu akhirnya. Pas beliau punya, beliau makan. Lah kok nggak sembuh ini gigi? Tambah sakit, nggak sembuh giginya, Pak, nggak sembuh. Lalu Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, ini gimana ini? Padahal engkau tadi atau bulan yang lalu ya memerintahkan saya untuk berobat pakai rumput itu. Tapi kalau sekarang kok nggak manjur. Nah, lalu di kitab itu kan disebutkan Allah berfirman kepada Nabi Musa, dulu waktu ini bahasa kita ya, dulu kamu pas sakit itu minta sembuhnya kepada saya, minta sembuhnya kamu kepada saya. Tapi sekarang kamu sakit gigi, mintanya bukan sama saya, mintanya sama rumput itu. Ya Allah, itu pelajaran yang luar biasa. Bahwa obat apapun di dunia ini itu cuma wasilah. Harusnya ditanamkan dalam hati, ya Allah, hanya kepadamu aku minta kesembuhan dan hanya Engkau yang bisa menyembuhkan melalui obat ini. Harusnya gitu. Itu harusnya Pak ya, gitu kan? Ya, kita kan jarang mikir sampai situ. Berobat sama dokter itu manjur banget, gitu. Ya kan? Kamu berobat di mana? Kok itu kankernya udah sembuh? Saya pengen berobat. Di sana itu dokter sana. Pas dia berobat ke sana, nggak cocok, nggak cocok karena cocoknya malah sama dokter yang sini biasanya. Ya tadi, karena kesembuhan itu bukan si dokter yang menyembuhkan, bukan obat. Kita itu harus yakin punya tauhid, yang punya keyakinan akidah yang menyembuhkan itu Allah, minta sama Allah, cuma perantaranya melalui dokter ini, obat ini, begitu. Ya, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya. Udah bisa belum? Belum. Ya, satu lagi, satu pertanyaan silakan. Tuh. Ya, silakan. Ya, mau Pak, silakan. Boleh nanya apa saja, kalau enggak tentang jenazah enggak apa-apa. Yang penting fikih ya. Tiba-tiba yang ini mengulangi sakit di pinggang kaki. Oh ya, ya. Artinya Oh ya, yang 7 kali tadi ya. Ya. Tadi kan a'udzubillah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. A'udzubillah itu aku berlindung kepadamu bi qudratihi, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu. Karena Allah punya sifat qudrah. Allah itu punya sifat qudrah. Apa itu qudrah, Pak? Itulah yang wujud kita baqa khalafatu lil hawadithin qiyamuhu bi nafsihi wa thaniyat qudrah. Nah, qudrah nomor 7, sifat Allah. Allah itu, Pak, punya kekuatan, kesaktian yang luar biasa. Bahasa Arabnya qudrah. Bahasa Indonesianya kemampuan, kekuatan. Itu bahasa kita. Tapi kalau mau bahasa yang lebih kena, kesaktian, kehebatan. Kalau bahasa mudahnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dan dengan kekuatan, dengan qudrahmu, min syarri ma ajidu, dari penyakit yang aku derita. Dari penyakit yang aku derita, wa uhadiru, dan dari penyakit yang aku ketakuti, yang aku takuti. Wa uhadiru itu dari penyakit yang aku khawatirkan, yang aku takuti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, minta tolong sama Engkau ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit ini yang aku derita, yang aku takuti. Kira-kira begitu maknanya. Maknanya seperti itu. Dan Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi? Oh, nanya apa? Mau ngasih apa ini? Nanya. Assalamualaikum. Oh, nanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Saya dulu, setelah itu saya makan macam-macam, tapi itu kalau Jawa misalkan itu
Ini bab wudu namanya, fikih wudu, bagus. Untuk masalah wudu, apabila kita sudah berwudu kemudian mau sholat, sebelumnya melakukan tadi ya, makan, minum, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu kita. Ya, makan minum itu kata para ulama tidak membatalkan wudu, sehingga tidak masalah. Kalaupun sudah wudu terus makan minum lalu kemudian sholat. Cuma tadi kalau habis makan yang besar atau makan yang ada tilit-tilitnya gitu ya, makan daging misalnya, itu dibersihkan, kumur-kumur lah minimal. Sebab nanti kalau sholat khawatir ada yang apa ya, ganjel dikeluarin, saya ditelan belakang ya. Jadi dibersihkan, kumur-kumur aja. Saya duduk atas saya lapor Dikeringkan. Bekas wudhunya dikeringkan. Bu ya. Baik. Di kitab fikih namanya itu tasnif. Tasnif itu menghanduki atau mengeringkan bekas wudhu. Bolehkah yang demikian? Kata para ulama, jika pertanyaan boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya itu dimakruhkan atau tidak, nah jawabannya makruh. Tapi boleh tapi makruh. Maksudnya apa? Ya boleh, nggak masalah, wudhunya tetap sah. Cuma makruh Anda itu kalau bisa jangan dilap, biarin aja, ya. Dibiarkan saja air wudhu itu biar basah, nggak masalah. Kalau mau dilap ya pakai tangan saja lah, jangan pakai kain handuk atau kain yang kering. Dibiarkan saja, itu lebih utama. Tapi kalau ada yang dilap, dikeringkan, wudhunya tetap sah, tidak apa-apa, hanya dimakruhkan. Itu yang disebutkan dalam kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih sudah bisa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa nanti menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa